Dua copet di Kota Serang, Banten dihajar massa setelah tertangkap basah melakukan aksi pencurian di kawasan lampu merah Kota Serang. Dalam menjalankan aksinya, kawanan pelaku pencopet tersebut berpura-pura sakit di kakinya saat naik angkot. Pelaku melakukan pencurian handphone saat korban terkecoh. Namun nahasnya, 2 dari 4 pelaku berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga saat menjamret tas pelajar di kawasan lampu merah tersebut. Jelang musim tanam yang mulai merata di sejumlah kawasan pertanian di Kota Serang, Banten, sejumlah petani mengeluhkan adanya hama keong mas yang menyerang tanaman padi milik mereka. Hama keong yang muncul saat musim penghujan ini selain merusak tanaman padi, berdampak pula terhadap perkembangan tanaman padi. Sulitnya petani mendapatkan obat pembasmi hama membuat mereka hanya melakukan antisipasi manual dengan memungut hama keong mas tersebut di sawah milik mereka. Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kota Serang, Banten selama kurang lebih 5 jam mengakibatkan sejumlah jalur protokol di Kota Serang terendam banjir. Banjir yang terjadi diakibatkan karena tidak berfungsinya saluran pembuangan air atau drainase di jalur tersebut. Selain itu, banjir juga menyebabkan beberapa kendaraan yang nekat melintas mogok karena ketinggian air mencapai 1 meter. Gedung sekolah Yayasan Islam Madrasah Aliyah Nurul Falah di Kampung Cigode, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, ambruk akibat diguyur hujan dan angin yang menimpa di kawasan tersebut. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun ambruknya sekolah ini membuat puluhan siswa tidak bisa menggunakan ruangan tersebut untuk proses belajar mengajar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan belusukan di Kota Serang, Banten. Amran melakukan kontroling gudang pupuk di PT Pusri di wilayah Banten, melihat saluran irigasi Ciujung, Desa Ciglam, dan dilanjut ke Pasar Induk Rau, Kota Serang. Selain itu, Amran juga memantau kondisi pupuk dan beras di Banten karena sering terjadi keterlambatan pupuk dan masalah harga beras. Usai melakukan belusukan, Menteri Pertanian langsung melakukan rapat koordinasi dengan jajaran pemerintahan Provinsi Banten pada Rabu siang di Gedung Pendopo Provinsi Banten. Dalam rapat kali ini, Menteri Pertanian meminta pemerintah meningkatkan hasil produksi beras 1 juta ton per tahunnya dengan bantuan dari Menteri Pertanian berupa pupuk, benih, alat mesin pertanian, dan saluran irigasi. Akibat cuaca buruk yang melanda kawasan Selat Sunda membuat ratusan nelayan di kawasan Pelabuhan Karanghantu, Serang, Banten sudah hampir 1 bulan ini terpaksa tidak melaut. Akibat dari kondisi ini membuat aktivitas perekonomian nelayan nyaris lumpuh lantaran tidak ada hasil tangkapan ikan. Bahkan akibat tidak melautnya para nelayan tersebut membuat tempat pelelangan ikan terlihat kosong dan harga ikan melambung tinggi. Warga Kampung Purut, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten digegerkan dengan penemuan bom yang masih aktif. Bom tersebut ditemukan oleh salah satu warga saat hendak mencangkul di kebun miliknya. Usai menemukan bom tersebut, warga langsung melaporkan ke petugas kepolisian. Sejumlah mahasiswa di Banten melakukan aksi galang tanda tangan di area kampus STI Bina Bangsa. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan penolakan terhadap hasil rapat paripurna DPR RI yang menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Turunnya harga bahan bakar minyak bersubsidi per tanggal 1 Januari lalu ternyata tidak berdampak terhadap menurunnya harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Kota Serang. Harga-harga di sejumlah pasar di Kota Serang bahkan cenderung naik.